Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, luar biasa. Saya percaya pada pagi hari ini kita punya satu kerinduan yang sama. Bahwa kita akan merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Amin. Amin. Mari bersama-sama kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita katakan, ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan saat ini ya Tuhan, alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari kita katakan, ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini, alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu Tuhan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari saudara kita semua untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita katakan, ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di
pujikan besaran-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur, banyaklah-Mu Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Kami suka bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu ajaib, Engkau Allah yang begitu dahsyat. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul beribadah di tempat ini. Kiranya Roh Kudus Engkau sendiri hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberikan damai sejahtera dan sukacita. Dan kami percaya ketika kami memuji dan menyembah-Mu, Engkau bertata di atas setiap puji dan penyembahan kami. Kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita katakan di hadapan Tuhan. Oh sungguh Tuhan, kami mau masuk di dalam hadirat-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang tinggikan-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwamu tersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tanganku terangkat, katakan hari datang. Amin. Dan kita masuk hadirat-Nya. Haleluya. Saudara bersyukur dan bersukacita pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang tinggikan-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwamu bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tanganmu terangkat, oh karena Tuhan hadir. Amin. Sekali lagi mari katakan, oh kami mau masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur.
Mari kita lihat kiri kanan kita, katakan terimalah sukacita surga. Amin. Berikan senyuman yang termanis. Katakan sukacita surga. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Amin. Katakan terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Terimalah sukacita surga. Itulah kekuatan bagi setiap jiwa kita. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Taklukkan badai yang bergelora. Mari kita akan berdatangan kita katakan haleluya. Amin. Amin. Takkan patah semangatku. Takkan. Amin. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sekali lagi kita katakan, kita lihat ke kiri kanan kita, terimalah sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terimalah, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Taklukkan badai yang bergelora. Amin. Mari kita katakan haleluya bagimu Tuhan. Amin. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Oh, kami bersorak bagimu Tuhan. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Katakan takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku.
ada sukacita yang luar biasa ketika kita di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, ada sukacita yang luar biasa. Mari silakan duduk semuanya dikasih Tuhan. Mari kita katakan satu hal yang kurindukan ya Tuhan, yaitu ada di dalam hadirat-Mu. Karena aku tahu sukacita ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita katakan satu hal yang kurindukan. Selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi
pujian dan penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Sebagai rasa cinta dan hormat-Mu di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan Allah sendiri hadir di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus selamanya. Engkau Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau luar biasa, sebab kasih setiamu ada di jalanku. Haleluya. Ya rada ya rada ya rada ya rada wakana lapas ya rada ya rada ya rada ya rada ya rada. Haleluya. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, sebab kasih setiamu nyata di dalam hidupku Tuhan. Haleluya. Ya rada ya rada ya rada ya rada wakana lapas ya rada 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 wakana lapas ya rada ya rada wakana lapas ya rada ya rada ya rada ya rada wakana lapas ya rada ya rada ya rada ya rada ya rada wakana lapas ya rada ya rada ya rada wakana lapas. Oh, sungguh Tuhan Engkau begitu indah. Oh, kasih setiamu nyata. Ya rada ya rada ya rada ya rada wakana lapas ya rada ya rada wakana lapas ya rada. Ku puji nama-Mu. Ya rada ya Yesus. Segala Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari katakan
Kami mengucap syukur kalau pagi ini kami boleh berada di dalam bait-Mu. Terima kasih karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh memuji-Mu, untuk kami boleh menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap pujian dan penyembahan kami menyukacitakan hatinya Tuhan. Dan pagi ini pun kami boleh merasakan Engkau menjamah setiap pribadi kami. Amin. Tuhan, kami rindu Engkau memperdengarkan suara-Mu kepada kami. Kami membuka diri kami membuka roh kami, dan biarlah Engkau sendiri yang akan berkata-kata kepada setiap pribadi kami. Kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu. Roh Kudus, berkaryalah Engkau di dalam setiap pribadi kami, supaya hidup kami makin hari makin indah di hadapan Tuhan. Supaya hidup kami makin hari makin sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan, Engkau melihat keadaan kami masing-masing. Keadaan kami susah, melihat situasi dunia yang ada saat ini. Tetapi satu hal yang kami rindukan, kami mau berlindung di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan ya dan amin. Setiap kami butuh firman. Terima kasih Engkau mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun kami semua yang mendengarkannya. Kami semua berada di dalam pengurapan Tuhan dan kami semua akan menikmati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Luar biasa ya. Hari ini saya lihat kita semua tetap bersuka cita. Walaupun liburan sekolah membuat banyak beberapa di antara kita atau banyak yang sedang berlibur. Tetapi saya percaya semangat kita di dalam Tuhan tidak akan kendor oleh apapun juga. Amin. Amin. Semangat. Haleluya. Bersama kita akan membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Haleluya. Saya ulangi ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Pagi ini saya rindu supaya kita semua kembali mengingat bagaimana iman yang ada di dalam diri kita. Iman yang ada di dalam diri kita ternyata bukan karena hasil usaha kita. Bukan karena kita baik. Artinya bukan keluar dari dalam diri kita. Tetapi iman yang menyelamatkan kita itu datangnya dari Allah. Karena Allah berkasih karunia. Kasih karunia itu adalah sesuatu yang sangat istimewa seharusnya yang harus kita pahami di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau saudara bekerja dan saudara mendapat upah, itu bukan kasih karunia. Itu adalah hasil jeripayamu karena engkau melakukan sesuatu. Tetapi kalau Anda diam-diam mendapat hadiah, itu adalah kasih karunia. Engkau tidak melakukan apapun tetapi engkau mendapatkan sesuatu. Itu adalah kasih karunia. Demikian pun dengan iman yang ada di dalam diri kita. Iman yang kita peroleh itu bukan karena kita hebat. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita tidak pernah melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Bukan. Iman itu adalah kasih karunia. Oleh karena itu kita harus berjuang untuk mempertahankan iman yang ada di dalam diri kita. Jangan pernah menukarkan imanmu dengan hal-hal yang lahiriah.
Jangan pernah menukarkan imanmu dengan hal-hal yang sementara. Pertahankan imanmu. Karena ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, apakah dia masih melihat iman di dalam dirimu atau tidak? Iman itu sangat diperlukan. Kalau kita melihat gonjang-ganjing yang ada saat ini, ya, kesulitan-kesulitan yang kita alami pun di dalam hidup ini setiap hari, rasanya itu iman ini masih ono apa enggak sih, gitu kan? Masih adakah iman di dalam diriku atau tidak? Ataukah imanku sedang dipengaruhi oleh situasi yang ada saat ini? Saya mau katakan kepada kita, ingat, sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya Yesus. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, jangan pernah mempengaruhi iman saudara. Imanmu itu harus dipertahankan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Ada amin? Oh amin ada ya, puji Tuhan. Ya, jadi kita harus benar-benar mempertahankan iman yang kita punya. Kita ke Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Filipi pasal 2 ayat 12 kita baca. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Lanjut, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus menasehati jemaat di Filipi. Dia berkata bahwa dia menasehatkan supaya mereka tetap mengerjakan keselamatan. Ya. Jadi setelah kita tahu bahwa kita telah menjadi orang yang diselamatkan, tidak stop sampai di situ. Ada kelanjutannya. Kelanjutannya apa? Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Jadi keselamatan itu kita harus kerjakan. Kerjakan supaya apa? Supaya keselamatan ini menghasilkan buah di dalam diri ini. Ya, harus ada buah yang dihasilkan. Apa buktinya bahwa kamu sudah diselamatkan? Ini loh buahnya. Suatu saat Yohanes Pembaptis berada di daerah padang gurun di dekat sungai Yordan. Kemudian ada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki datang. Dan mereka juga mau memberi diri dibaptis. Tapi apa kata Yohanes Pembaptis? Hai kamu keturunan ular beludak. Lalu di dalam Matius 3 ayat 8 dia katakan, jadi hasilkanlah buah dari pertobatan. Keselamatan itu harus ada buah yang dilihat. Ya, bagaimana pertumbuhannya? Apakah saya pada waktu saya menerima keselamatan dari Tuhan Yesus sampai saat ini tetap biasa-biasa saja, ataukah saya lebih merosot, atau saya lebih meningkat? Keselamatan itu harus dikerjakan supaya menghasilkan buah. Buah pertobatan antara lain perilakunya, ya, moralitasnya, ya, apalagi kehidupan hari-harinya. Kelihatan enggak ini orang yang diselamatkan atau tidak? Harus ada buah yang kita hasilkan. Ya. Keselamatan harus dikerjakan. Keselamatan harus dikerjakan seperti apa? Saya ambil dari 1 Yohanes 2 ya, ayat 5 sampai 7. Bentar, 1 Yohanes, saya ingat ayat ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Ya. 1 Yohanes 2, kita baca ayat 15 sampai ayat 17. Ini konkretnya, bagaimana orang yang mengerjakan keselamatan. 1 Yohanes 2 ayat 15 mulai. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab
semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang mengerjakan keselamatan di dalam ayat 15, dia akan berusaha makin tidak terikat oleh keinginan dunia. Dia makin berusaha untuk tidak mengasihi dunia lebih daripada Tuhan Allah. Artinya orang yang mengerjakan keselamatan, dia akan berusaha makin mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Makin hari makin cinta Tuhan, bukan makin hari makin merosot, bukan. Paulus berkata, sekalipun tubuh ini, manusia lahiriah ini makin hari makin merosot, tetapi manusia batiniahnya makin bersemangat di dalam Tuhan. Engkau boleh jadi lansia, ya. Lansia itu tidak bisa dihindari, ya, pasti. Tua itu pasti. Tetapi ingat, rohmu harus terus diperbaharui. Rohmu harus makin kuat di dalam Tuhan. Ya, manusia batiniah, manusia lahiriah kita boleh makin merosot. Tetapi semangat kita di dalam Tuhan tidak boleh merosot. Kita harus terus dan terus bertumbuh. Ya, saya bersyukur punya papa mama di tempat ini, papa mama rohani. Keadaan tubuh mereka itu rasanya itu sulit untuk berjalan. Tetapi setiap minggu mereka boleh berada di tengah-tengah kita. Itu menyemangati kita. Halo anak-anak muda, ya. Ayo kita terus mengikut Tuhan Yesus. Kamu bersyukur karena mulai masa muda sudah mengenal Tuhan. Ya, bersyukur untuk itu. Dan pastinya seperti Timotius, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa mulai masa mudanya. Oleh karena itu anak-anak muda, kalau disuruh ke gereja ojo wegah-wegahan, ya. Kalau disuruh baca firman Tuhan ojo wegah-wegahan. Kita harus bertumbuh. Keselamatan sudah kita terima. Itu adalah sebuah kasih karunia, tapi kita harus mengerjakan keselamatan itu dan tunjukkan buahnya. Di dalam ayat 15 tadi dikatakan bahwa janganlah kamu mengasihi dunia. Apa buktinya orang yang mengasihi dunia? Setiap hari berkelut dengan hal-hal yang duniawi tok. Nggak pernah buka Alkitab tebal banget Kak Roslin. Ya, mulai dari mana juga kagak tahu. Ya, enggak kok, sekarang ada yang lebih tipis. Ya kan? Ada yang lebih tipis sekarang. Ya. Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Kalau kita tidak pernah membaca firman, bagaimana kita akan mengasihi Tuhan? Dikatakan jangan kamu mengasihi dunia. Piye carane? Kan gitu. Ya, piye caranya saya tidak mengasihi dunia? Ya, bergelutlah dengan firman Tuhan, dengan surat cintanya Tuhan. Saya melihat PP anak-anak kita, anak-anak remaja. Woi, hebat. Yang lagi top saat ini, bintang-bintang Korea. Ada di dalam PP-nya mereka. Ya, bukan lagi satu loh, ada yang jejer. Ya, yang jejer, PP-nya itu jejer. Dengan bintang film Korea. Tak kasih tahu ya, bintang film Korea tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Bintang film Korea, kau idolakno setengah mati, dia di sana, dia tidak pernah tahu rambutmu aja nggak pernah lihat dia. Tapi Tuhanmu yang menyelamatkan engkau, pagi siang malam dia melihat engkau. Dia tahu keadaanmu, dia peduli sama engkau. Artinya apa? Saya rindukan sekali ya, anak-anak kita ada yang mengidolakan Tuhan Yesus. Pasang PP-nya gitu ya, Tuhan Yesus, I love you gitu ya.
Rindu banget melihat itu, ya. Mengasihi dunia, apa yang ada di dunia kata firman Tuhan di dalam ayat 17, di dalam ayat 16. Keinginan daging. Terus apalagi? Keinginan mata. Terus apalagi? Keangkuhan hidup. Itu yang ada di dalam dunia. Itu produknya dunia. Dan engkau bilang, aku tidak mengasihi dunia. Tapi kenyataannya keinginan daging yang kita lakukan setiap hari. Keinginan mata yang kita inginkan setiap hari. Keangkuhan hidup, kesombongan, pride, ya. Itu yang kita kejar di dalam diri ini. Orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang dikatakan oleh Alkitab mengasihi dunia. Dan akhirmu di mana? Akhirmu di ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Semua yang kau inginkan di dalam dunia ini akan berakhir di dalam kebinasaan. Tetapi apa yang membuat engkau hidup? Itu adalah melakukan kehendak Allah. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Minggu lalu kita mendengar, sudah disampaikan oleh Pendeta Madia Daniel. Ya, ketika Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata yang keras, dikatakan banyak dari murid yang mengundurkan diri. Fenomena ini juga ada loh di zaman sekarang. Ketika firman Tuhan disampaikan dengan keras, aduh, keras mentok. Saudara, kita sudah bukan lagi bayi yang terus dikasih susu. Ini waktunya kita harus makan makanan keras supaya kita makin kuat, makin sehat secara rohani. Supaya kita bisa tidak lagi mengasihi dunia, tidak lagi mengikatkan diri kepada dunia. Memang betul, saudara dan saya masih hidup di dalam dunia, masih butuh makan. Ya toh, masih butuh minum, masih butuh uang, masih butuh. Tetapi jangan engkau dan aku mengikatkan dirimu kepada hal-hal yang semacam itu saja. Bagaimana kehendak Allah di dalam dirimu? Sudah dilakukan atau belum? Lalu muncul pertanyaan, apa kehendak Allah bagiku? Hei, mana apa kehendak Allah bagiku? Iya kan? Aku, berarti aku harus tanya dong sama Allahnya. Allah kita Allah yang hidup kok. Allah yang bisa ngomong kok. Apa kehendak Allah bagiku? Ya iki. Ya, semua ada di sini. Dan saya pernah berkata, kalau manusia rohanimu tidak pernah bertumbuh, sampai kapanpun engkau tidak akan pernah tahu apa kehendak Allah di dalam dirimu. Ingat loh, pada saat kita diselamatkan, ya karena kasih karunia, itu ada harga yang Tuhan Yesus bayar. Ya, ada harga yang dia bayar. Harga neopo, darah yang dia berikan bagi kita, yang dia tumpahkan. Nyawaku kuberikan bagimu, apa yang kau beri bagiku? Saudara, pada saat engkau dan aku diciptakan baru di dalam Kristus, maka yang diciptakan baru pertama kali adalah rohmu yang dihidupkan. Supaya apa? Roh yang hidup inilah yang bisa nanti peduli sama Allah. Kalau ada orang Kristen ya, tetapi dia tidak peduli sama Tuhan Allah, sesungguhnya dia orang Kristen yang rohnya masih mati. Orang Kristen cuma agama doang. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Saya akan lanjutkan dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24. Efesus pasal 4. Kita lebih melihat di sini lagi ya. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24. Ketika Yesus mati, engkau percaya pada apa yang dilakukannya, maka engkau dibangkitkan secara roh. Rohanimu dipulihkan, rohani yang mati dihidupkan. Supaya apa tujuannya? Supaya engkau bisa mengenal Allah. Oke, Efesus 4 ayat 17 sampai 24 saya akan bacakan. Judul perikopnya adalah manusia baru.
Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Paulus menulis kepada jemaat di Efesus. Jangan hidup lagi, ada kata lagi. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi Paulus sedang menunjukkan bahwa ini loh situasi hidup manusia lama. Karena itu jangan lagi hidup kayak gitu. Manusia lama itu hidupnya bagaimana? Tidak mengenal Allah. Pikirannya sia-sia. Ya, kalau bahasa kerennya Alkitab, pikirannya duniawi melulu. Pikirannya hanya hal-hal yang sementara, tidak pernah mikirin Tuhan. Ya, ayat 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Ini situasi manusia lama. Manusia lama tidak mengenal Allah, pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap. Pengertiannya seringkali itu gini juga kadang-kadang. Mengambil ayat-ayat Alkitab sesuai dengan pikirannya. Pokoknya nyeneng no hatiku. Ya, pokoknya nyenang no aku. Nah kayak gitu, itu pikirannya gelap sebetulnya ya. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Tidak punya persekutuan dengan Allah. Tidak punya relasi dengan Tuhan Allah. Hidup PT aja tiap pagi kalau dia kalau dia melek mata itu kukuruyu gitu kan. Tapi anak Tuhan katanya ya, anak Tuhan melek mata langsung apa? Utangku piro. HP ya. Hati-hati ya. Terus kenapa begitu? Dilanjut di dalam ayat di dalam kalimat selanjutnya. Karena apa? Kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Lihat tuh. Ini situasi manusia lama. Dulu aku juga kayak gitu, ya. Dulu aku juga kayak gitu. Mungkin Bapak Ibu juga seperti ini. Tidak ada kerinduan untuk mengenal Allah. Wong rohaninya mati. Ya toh, keadaan manusia lama itu rohaninya mati. Tidak peduli sama Tuhan Allah. Ya toh, tapi jangan-jangan kita sudah katanya ya sudah jadi orang Kristen, tetapi keadaan ini masih kita bawa. Ya, masih terus melekat pada kita. Hati-hati ya. Karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka apa Bapak Ibu? Halo, perasaannya apa? Tumpul. Tahu perasaan tumpul itu apa? Mati rasa. Mati rasa sama Tuhan, ya. Tumpul sehingga mereka apa yang dilakukannya? Menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Itu situasi manusia lama. Dan Paulus berkata kepada jemaat Efesus, kamu jangan gitu lagi ya. Jangan hidup kayak gitu lagi. Gitu. Setiap kita di tempat ini saya juga mau bilang, jangan kayak gini lagi. Ayo kita berubah, ya. Ketika Tuhan mengubah rohani kita, roh kita dari mati jadi bangkit, kita sekarang mulai memperhatikan hal-hal yang rohani. Ya. Jangan terus berada di dalam situasi manusia lama. Ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Artinya bukan situasi manusia lama ini tadi. Kamu enggak kayak gitu lagi, ya. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Belajar mengenal Kristus. Kita punya iman, harus punya iman yang benar. Iman yang ngerti siapa yang kau percayai. Ya, kenapa saudara dan saya percaya Yesus? Bukan untuk hal-hal yang duniawi. Ya, bukan. Tetapi kenapa saya percaya Yesus? Karena saya mau diselamatkan. Saya mau diselamatkan. Saya mau diselamatkan. Kenapa begitu? Iya, karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Makanya saya percaya Yesus. Saya beriman kepada Tuhan Yesus. Dan saya katakan sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya Yesus. Saya percaya Yesus bukan untuk kekayaan dunia. Saya percaya Yesus saya bukan untuk merangkul dunia. Tidak.
Saya percaya Yesus karena saya tahu hanya Dia satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan saya. Oleh karena itu, jangan ada di antara kita yang miskin, lalu kita berkata percuma percaya Yesus. Jangan pernah ada yang berkata demikian. Karena ketika engkau percaya Yesus bukan untuk meraih kekayaan dunia, tetapi untuk keselamatan hidupmu. Kalau ada yang selalu sulit di dalam hidupnya, jangan pernah berkata percuma percaya Yesus. Tidak ada yang percuma. Kalau engkau percaya Yesus sungguh-sungguh, apapun keadaanmu, sekali Yesus tetap Yesus, selamanya Yesus. Ya, ini yang kita harus pegang. Bapak Ibu, kalau kita telah belajar tentang Kristus, kita tahu bagaimana Dia hidup di dunia ini. Yesus bisa membuat istana yang besar enggak ya? Halo? Bisa enggak? Bisa enggak Dia membuat sungai dirubah menjadi emas, jadi aliran emas? Bisa enggak? Bisa enggak Dia turunkan tahta di surga ke dunia? Bisa enggak? Supaya dia bisa nikmati kehidupan di dunia. Dia bisa melakukan apa saja. Tapi Alkitab berkata apa? Bantal aja kagak punya. Burung di udara punya sarang. Anak manusia katanya apa? Halo, anak manusia? Tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Tuhan Yesus mau mengajarkan suatu kehidupan buat kita. Hidup ini jangan untuk meraih yang dunia. Ya, jangan mengambil merangkul dunia, jangan. Cukuplah ada makan, cukuplah ada pakaian. Kita tidak makan, tidak pakai baju. Ya, cukuplah ada tempat berteduh, cukup. Belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Jangan kita itu menyusahkan diri dengan keinginan daging. Keinginan daging tidak pernah berhenti. Ingat ya. Bapak Pendeta David selalu katakan seperti ini. Kalau untuk hidup aja kita itu bisa cukup kok dari apa yang ada. Tetapi untuk gaya hidup seberapapun tidak akan pernah cukup. Saudara, jangan mengejar gaya dunia. Ya. Cukup apa yang ada pada kita, selebihnya mari kita melakukan kehendak Allah. Karena dengan melakukan kehendak Allah, engkau dan aku akan hidup selamanya. Haleluya. Ya, saya lanjut ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus. Nah, ini ya. Dikatakan apa? Harus. Harus apa Bapak Ibu? Enggak enak iki ya. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kalau saudara dan saya terus-menerus memelihara, memberi makan pada keinginan dagingmu, maka itu yang terjadi. Kebinasaan, ya, kebinasaan. Apa binasa? Karena semua yang keinginan dunia ini menyesatkan kita. Karena keinginan dunia aku tidak punya waktu ke gereja. Karena keinginan dunia aku tidak punya waktu belajar firman. Karena keinginan dunia aku tidak punya waktu untuk berdoa. Bangun jedel yang tak pikir no kerjaan. Ya toh? Seperti itu. Salah enggak? Enggak salah. Tapi prioritaskan Tuhan. Ya, prioritaskan Tuhan. Saudara, kalau engkau bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat, itu adalah berkat Tuhan. Beberapa saat saya sakit, rasanya enggak enak pol, ya. Hampir 2 minggu tuh batuknya nempel terus, enggak enak, ya enggak enak. Tapi kalau saudara bisa bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sudah lebih sehat, bersyukur, itu adalah berkat Tuhan. Dan saya biasanya kalau pagi saya selalu berkata gini sama Tuhan, Tuhan terima kasih untuk hari ini, ya. Aku bangun dengan tubuh yang sehat,
Kemudian saya bilang, Tuhan pasti hari ini ada rencana Tuhan buat aku. Pasti ada yang Tuhan mau sehingga aku masih bisa hidup. Terkadang itu ya kalau di dalam keadaan yang sakit gitu ya, pikirannya wele-ele gitu ya, tapi tak counter dengan firman Tuhan. Ya, tak counter dengan firman Tuhan. Oh enggak khawatir. Oh enggak takut. Karena saya percaya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Terkadang itu muncul Bapak Ibu. Dan itu buat saya tipuan-tipuan setan ya. Kalau seorang misalnya anak ya yang sudah edik dengan game, apa yang dia lakukan? Pagi, siang, malam ya game terus. Kalau saudara edik dengan dunia, maka saudara pagi, siang, sore yang saudara ingat itu adalah dunia. Itu loh, makanya 1 Yohanes tadi 2 ayat 15 itu, jangan mengasihi dunia. Jangan. Ya. Tidak sadar kita kadang-kadang bahwa kita sedang edik dengan dunia ini. Kita sangat terikat oleh hal-hal yang duniawi. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau bilang, kebutuhan dunia ini banyak, saya tahu itu. Tetapi ingat satu hal, tetap Tuhan nomor 1. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagi suami istri, sesamamu yang terlebih dahulu siapa? Istrimu itu loh, suamimu itu loh. Ya, kasihi, ya, kasihi suami istri dalam sebuah keluarga, anak-anak. Ya, itu sesama kita yang terdekat dengan kita, yang harus kita kasihi. Kalau dia kerentelan dengan pekerjaan, mau dibantu gitu loh. Ya, kalau kau mengasihi, seperti itu. Jadi hubungan di dalam sebuah keluarga harus indah. Suami, istri dan anak-anak, tunjukkan kasihmu. Kau kasihi Tuhan, juga kasihi sesama. Di dalam camp kemarin anak-anak kita, mereka belajar bagaimana wujudnya mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, kalau ada di dalam sebuah keluarga, ya, engkau tidak ada kepedulian terhadap sesama di dalam keluarga. Lalu engkau bilang engkau mengasihi Tuhan. Saya mau bilang itu bohong. Orang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi sesama. Wujudnya itu loh ada. Ya. Wujudnya harus ada. Haleluya. Ini enggak spiro keras ternyata ya. Oh haleluya, kita lanjut di ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Manusia baru itu adalah manusia yang terus diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Ya, rohnya terus diperbaharui. Bagaimana memperbaharui roh? Ya bersekutulah dengan Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus ada di dalam rohmu. Ketika engkau percaya Tuhan Yesus, rohmu dihidupkan dan Roh Kudus tinggal di dalam rohmu. Dia ada di situ. Bersekutu dengan dia supaya setiap hari pikiranmu diubahkan. Dari dalam keluar. Kekristenan itu bukan dari luar ke dalam. Tapi dari dalam keluar. Apa artinya dari dalam keluar? Terjadi sebuah pembaharuan. Dari dalam yang diwujudkan keluar. Kalau tadinya males, saiki rajin ya. Rajinnya itu bukan hanya sekedar karena dilihat oleh orang-orang, tidak. Tapi memang rajin asli loh dari dalam rajinnya. Karena sudah mengalami yang namanya pembaharuan dari dalam keluar. Rajinnya bukan kayak gini. Rajin nyapu-nyapu karena ada yang lihat dari sana, ada yang lihat. Oh papa mama ada, tak rajin. Bukan. Dari dalamnya dilihat atau tidak dilihat tetap rajin. Itu namanya pembaharuan. Ya, tapi kalau hanya rajin di luarnya saja, hanya dilihat orang, itu namanya pencitraan. Ya, ingat ya bedanya ya. Kalau pembaharuan dari dalam, dilihat atau tidak dilihat, tetap rajin. Sudah baca firman? Oh sudah. Bacanya sungguh-sungguh apa Anda tidak tahu. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mengalami pembaharuan, selalu rindu untuk baca firman. Selalu rindu untuk berdoa ya. Jadi dia mengalami pembaharuan di mana? Di dalam roh dan pikirannya.
ya. Lalu ayat 24. Nah, ini tadi kan manusia lama harus ditanggalkan. Ayat 24 disuruh apa? 1 2 3 dan mengenakan manusia baru, ya. Mengenakan manusia baru. Jadi manusia barunya dipakai. Saudara kalau pakai baju baru itu tetap mandi kagak? Hari ini nih saya ganti ya, saya pakai baju baru. Pakai baju baru nih ya. Terus pakai baju barunya bisa enggak membersihkan semua yang di dalam-dalam. Jadi enggak usah mandi lagi. Gitu kah? Begitu kah? Oh tidak. Sudah pakai baju baru tetap mandi? Mosok. Tetap mandi ya. Itu loh yang kata firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 10. Kita lihat ke sana sebentar. Jadi manusia lama ditanggalkan, manusia baru dipakai. Ya. Terus manusia barunya harus diapakan? Kolose 3 ayat 10. 1, 2, 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang bagaimana? Yang terus menerus diperbaharui. Nah ini, saya sudah ciptaan baru dalam Kristus. Cukup kan? Ya, tidak cukup. Manusia baru kita harus terus menerus diperbaharui. Bapak Ibu percaya enggak hari ini Bapak Ibu lebih baru loh dari kemarin? Percaya enggak? Percaya enggak? Saya lebih baru loh dari kemarin. Saya yang kemarin belum beruban, hari ini muncul uban. Baru loh saya hari ini. Ya. Di dalam kerohanian kita pun harus demikian. Kita sudah ciptaan baru, diciptakan di dalam Kristus. Sudah menanggalkan manusia lama. Bukan hanya dengan pujianku telah mati dan tinggalkan. Ya toh, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan seterusnya. Dan sekarang aku sudah pakai manusia baru. Tapi manusia baru ini harus terus diperbaharui. Terus menerus. Di dalam Filipi, Paulus tadi berkata apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bagian dari mengerjakan keselamatan kita ini ya. Terus menerus memperbarui manusia rohaninya. Kalau tadi jangan gini juga ya. Tadinya cinta mula-mulanya sama Tuhan 100%. Ya, 100%. Rasanya itu ingat apa? Mau makan, ingat Tuhan. Mau minum, ingat Tuhan. Mau mandi, ingat Tuhan. Mau tidur, ingat Tuhan. Itu 100% ya. Jadi pada saat mula-mula nih. Terus di dalam perjalanan selanjutnya, kekhawatiran dunia mulai muncul, ketakutan-ketakutan mulai muncul, mulai melorot. Bukan. Manusia rohani harus terus menyala. Katakan terus nyala. Terus nyala. Terus menerus diperbaharui. Katakan terus menerus diperbaharui. Supaya apa? Supaya walaupun manusia lahirianya semakin merosot, manusia batinianya semakin menyala. Ini ya. Manusia batinianya semakin berkobar-kobar di dalam Tuhan. Mama Lani pernah bercerita tentang seorang tante. Tante ini tinggalnya di Batu, dia mengalami sakit kanker. Kalau enggak salah namanya Tante Tomaswa. Nah ini ya, Tante Tomaswa ini di kemo, gelap pergi ke rumah sakit. Tapi orang-orang di sekitarnya itu tidak pernah melihat tante ini cemberut, tidak pernah melihat tante ini sedih, tapi sebaliknya dia terus bersuka cita. Seperti orang gak sakit, padahal dia sakit. Kemo sama-sama, ya. Sukacitanya terus memancar, ya. Kenapa demikian? Karena manusia rohaninya terus menerus diperbarui. Manusia lahiriah boleh semakin merosot, tapi manusia rohaninya semakin menyala di dalam Tuhan. Sampai saat mati nih, ya sampai saat mati nih, dia tetap bersuka cita. Jadi keadaan di lingkungan, di sekitar tidak mempengaruhi manusia batiniahnya.
Dia tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Ini loh bagian kita. Engkau dan aku adalah orang yang sudah diselamatkan oleh iman. Karena percayamu kepada Tuhan Yesus. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tanggalkanlah manusia lamamu. Dengan cara bagaimana? Memperbaharui terus manusia rohanimu. Manusia barunya ini dipakai, diperbaharui. Caranya gimana? Mandinya pakai apa? Ya pakai firman. Ya. Kalau kita mandi setiap hari pakai air. Kita mandi, kita memperbaharui manusia baru kita dengan setiap hari baca firman. Kalau saudara bisa main game berjam-jam, kenapa baca firman satu ayat aja nggak bisa? Ya kan? Satu ayat aja loh satu hari. 1 tahun saudara dapat 365 ayat. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Satu ayat firman Tuhan kalau sampai hafale butuh waktu berapa lama? Coba tak tes Bapak Ibu. Ada 10 menit? Ada 10 menit? Bisa lebih ya. Ya kalau sudah lansia mungkin ya. Jangan bilang lemot Tante Pop. Jangan bilang Tante Pop senyum-senyum sama aku, ya toh. Ya, oke lah 1 jam. Ya. Tapi kenyataannya ada enggak baca firman delo Alkitab wis blenger rasane. Iya toh. Aduh delo Alkitab tebal sama ini. Mulai teko mana? Bingung. Sudahlah. Kalau mau ingin punya hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan Yesus, mulai baca kitab Mazmur, mulai baca kitab Yohanes, mulai kita baca kisah para rasul. Ayo kita baca aja urut. Ya, saya kemarin bersuka cita sekali salah satu dari anak kami mempunyai komitmen baru dalam hidupnya. 1 hari 1 pasal ayat firman Tuhan. Itu hasil retret Bapak Ibu. Ya. 1 hari 1 pasal. Sudah dilakukan belum? Saya percaya sudah. Ya. Ayo kita mulai. Manusia baru tidak akan terus-menerus diperbarui kalau tidak baca firman Tuhan. Kalau yang masih pemula bolehlah pakai renungan harian, boleh. Di dalam HP saudara itu banyak sekali. Ya, saya senang yang ambil dari Sabda. Dari apa lagi? Banyak. Ayo kita mulai berusaha. Persoalannya cuma satu sebetulnya. Satu tok. M-A-U atau tidak. Ya, apa persoalannya? Apa persoalannya? M-A-U atau tidak? Halo? Mau atau tidak? Mau nanti Tuhan Yesus datang? Yang kedua kali kita semua diangkat. Mau enggak? Mau. Halo, dunia sedang ganjang-ganjing loh. Banyak sekali saudara pasti sudah baca, saya tidak akan khotbah tentang Iran dan Israel. Ya sudah banyak gonjang-ganjing. Tapi ingatlah ya, ini semua masih permulaan. Kalau permulaan aja kita sudah lemah secara manusia rohani kita, manusia baru kita tidak diperbarui, mana mungkin nanti kita bisa kuat kalau ada yang lebih dahsyat dari ini lagi. Saya tidak yakin. Karena itu masih keadaannya masih enak. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Ayo mari kita perkuat, berlomba-lomba memperkuat manusia rohani kita. Sehingga pada saatnya tiba, ya, pada saatnya tiba, masa tribulasi, masa kesukaran besar akan datang. Dikatakan oleh firman Allah, Tuhan Yesus akan datang untuk mengangkat semua orang-orang yang sungguh-sungguh sama Dia. Ada pengangkatan dulu, setelah itu akan masuk di dalam masa penganiayaan. Sebelum masa itu tiba, mari kita persiapkan diri kita. Semua akan berakhir. Udahlah, jangan bingung perang Iran sama Israel. Kita bingung untuk mempersiapkan diri saja jauh lebih baik. Karena apa yang tertulis di dalam Alkitab pasti akan digenapi dengan sempurna. Pasti, ya pasti. Saya katakan pasti. Oleh karena itu, mari setiap hari ya kita mulai sekarang berubah. Mari berubah dari dalam. Saya mau, saya mau, saya mau. Mau apa? Memperbaharui manusia baru saya dari hari ke hari sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin Bapak Ibu.
Sudah selamat? Gak yakin. Sudah selamat? Sudah. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mulai dari hari ke hari, makin hari akan makin meningkat nantinya. Saudara mau bertumbuh terus di dalam Tuhan Yesus? Mau? Ya, jangan hanya sekedar ke gereja ya, tapi mari kita terus bertumbuh supaya sungguh-sungguh manusia rohani kita makin kuat, makin menyala, makin berkobar-kobar. Apapun yang terjadi, kita tetap berkobar di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita masuk di dalam rencananya. Pikiran kita, kehendak kita, mari kita tundukkan di dalam Roh Kudus supaya kita terus diperbaharui menjadi indah bagi Dia. Mengiringmu. Seumur hidupku, Kita masuk di dalam rencananya. Rencanamu Bapa, Kita serahkan pikiran kita, kehendak kita, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita angkat tangan kita bilang mengiringmu. Diriku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan. Mari dengan lebih sungguh kita katakan mengiringmu Tuhan Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, Aku mau masuk di dalam rencana-Mu. rencana-Mu Aku menyerahkan pikiran dan kehendakku kepadamu. kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu seumur Biarlah ini menjadi doa kita bersama. masuk dalam rencana-Mu Bapa. Ya, Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu,
Biarlah sungguh itu menjadi doa kita bersama, bahwa kita mau mengiring Tuhan Yesus untuk selamanya. Ya, Kita mau masuk di dalam rencananya. Kita mau terus-menerus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kita terus mau dibaharui manusia baru kita ini. Dan saya percaya pada saat kita terus-menerus dibaharui, maka kita akan mencapai targetnya Tuhan Yesus dalam diri kita. Kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu Engkau meteraikan di dalam setiap pribadi kami, anak-anak-Mu yang sudah mendengarkannya. Tolong kami Tuhan, supaya kami mulai serius untuk membangun manusia rohani kami. Engkau telah membaharui hidup kami. Kami telah diciptakan baru di dalam Tuhan Yesus. Maka biarlah hidup kami berpadanan dengan apa yang kami imani. Hidup kami ini terus-menerus dibaharui oleh Roh Kudus-Mu untuk kami boleh makin serupa dengan Tuhan Yesus. Tolonglah ya Tuhan supaya pikiran kami yang sia-sia benar-benar dilumpuhkan. Supaya keinginan-keinginan daging yang masih melekat pada kami ini sungguh-sungguh kami tanggalkan. Supaya kami boleh menyenangkan hatinya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kami hidup di dalam keadaan zaman yang saat ini sedang kacau balau. Tetapi kami mau minta supaya manusia rohani kami tidak kacau balau. Manusia rohani kami terus kami tumbuhkan, terus kami bawa kepada Tuhan untuk diperbaharui supaya kami makin serupa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sangat tahu bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab semuanya akan terjadi dengan sempurna. Karena itu biarlah kami sebagai gereja-Mu, sebagai umat-Mu, kami terus mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Supaya hati kami tidak terus-menerus terikat kepada yang duniawi. Tetapi hati kami terikat kepada Tuhan Yesus dan melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu yang juga mungkin sedang ibadah dari rumah-rumah. Berkatilah ya Tuhan, semua kami berada di dalam berkat-Nya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapa yang diberkati? Amin. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan, jadi jemaat Tuhan yang terus mau diperbarui kehidupan rohani kita. Amin. Dan biarlah setiap hari kita semakin mau untuk mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan percayakan bagi setiap kita. Mari saya undang kita untuk kita boleh menyerahkan persembahan kita serahkan persembahan kita ke dalam tangan Tuhan sebagai rasa syukur dan hormat kita ke hadapan Tuhan. Mari saya undang pelayan persembahan boleh maju ke depan. Kaki akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus nyata di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Amin. Mari kita bawa persembahan kita. Kita katakan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu pada aku telah tebus dosaku.
jemaat yang lebih dan lebih mengasihi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kami mengucapkan terima kasih atas setiap dukungan doa Bapak Ibu Saudara untuk acara retreat anak dan remaja yang telah terlaksana pada tanggal 26 sampai tanggal 28 Juni yang lalu, ya, yang sudah terlaksana dengan baik, dengan lancar, dan terutama Tuhan sudah berbicara bagi setiap anak-anak dan remaja kita. Kita terus bawa mereka di dalam doa, generasi penerus kita ini, sehingga benar-benar apa yang menjadi komitmen mereka itu benar-benar menjadi komitmen di dalam kehidupan mereka, ya. Dan biarlah kehidupan rohani mereka terus bertumbuh dan menjadi anak-anak dan generasi yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama mereka. Dan minggu depan Bapak Ibu, jangan lupa kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita ingatkan satu sama lain ya. Jangan lupa minggu depan kita perjamuan kudus. Kita awali bulan yang baru, lembar yang baru bersama Tuhan. Dan kita minta tuntunan Tuhan. Amin. Jangan lupa ya Bapak Ibu, mungkin yang tidak ada hari ini boleh dikontak, boleh diingatkan. Dan hari Selasa kita akan tetap berdoa bersama-sama di tempat ini pada jam 7 malam, pada jam 19.00, dan hari Kamis kita akan Bible Study bersama. Kita akan mengkaji Alkitab bersama sehingga kehidupan rohani kita akan semakin bertumbuh-tumbuh di dalam Tuhan. Amin. Kami juga rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sepanjang minggu kemarin dan yang merayakan ulang tahun pernikahan. Jika ada yang di tempat ini boleh bangkit berdiri, yang ada di rumah masing-masing boleh berdiri di tempat masing-masing. Mari kita katakan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati selamat panjang umur. Taati akan berdoa. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Bersyukur untuk kasih karunia dan penyertaan-Mu buat mereka semua. Pada hari yang istimewa ini, biarlah Engkau lebih lagi menyatakan diri-Mu atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat yang sudah Tuhan sediakan untuk saudara-saudara kami ini benar-benar dialami dan diterima. Tuhan, kami secara khusus berdoa, biarlah firman yang didengar pada hari ini boleh terus bertumbuh, berbuah di dalam setiap hati mereka. Terima kasih Bapa, Kau berkati setiap usaha mereka, pekerjaan, Tuhan berkati kehidupan rumah tangganya, Tuhan berkati yang sedang belajar, Tuhan berkati. Biarlah mereka semua di tahun atau di usia yang baru makin bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau juga memberkati saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang hadir di dalam kehidupan rumah tangganya. Kami percaya ketika Engkau ada, maka rumah tangga ini akan menjadi rumah tangga yang diberkati. Damai sejahtera, sukacita menjadi warna di dalam kehidupan rumah tangganya. Berkati anak-anaknya, biarlah mereka semua bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan terus memegang mereka dengan tangan kanan-Mu yang penuh dengan kemuliaan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Mari kita katakan, bila Engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Mari kita minta pimpinan dan tuntunan Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan.
Bapa, di akhir dari ibadah kami pada hari ini, kiranya Engkau meletakkan tangan-Mu atas setiap umat-Mu yang telah beribadah. Biarlah berkat khusus-Mu Kau berikan bagi setiap mereka, dimanapun mereka berada. Jika ada di antara mereka yang sakit, kesembuhan boleh terjadi. Jika di antara mereka ada yang susah, penghiburan Tuhan diberikan. Jika ada di antara mereka yang lemah, aliran kekuatan Tuhan mengalir dalam diri mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa terutama buat mereka yang sedang mengalami kelemahan secara rohani. Biarlah kiranya Roh Kudus boleh menginfuskan semangat yang baru, sehingga mereka boleh kembali berkobar-kobar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau yang melihat setiap keadaan hidup mereka, Engkau Tuhan yang memberkati, karena sesungguhnya Engkau adalah jawaban di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, memberkati Papa Mama, Bapak dan Ibu Gembala kami di tempat ini. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa memberikan sukacita di dalam diri mereka, sehingga mereka terus bersukacita dan bersemangat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah melaksanakan tugas mereka pada hari ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Akhirnya hamba-Mu menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, di dalam penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Biarlah kiranya Tuhan menyertai mereka setiap pribadi. Di dalam segala usaha dan pekerjaan ada berkat yang Tuhan limpahi. Terima kasih Bapa, terima kasih jemaat yang dikasihi Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita katakan haleluya. Kau ada di dalam hatiku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Amin. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita sudah nyata penuhiku. Sukacita sudah nyata penuhiku. Sekali lagi katakan sukacita sudah nyata